Sahabat yang beriman, apakah kalian pernah merasakan sakit? Ya, tentu saja. Sakit memang sudah lumrah terjadi, sudah sering kita rasakan. Lantas sahabat yang beriman, apa sih hikmah daripada Allah menciptakan sakit tersebut? Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hikmah daripada Allah menciptakan sakit tersebut melalui satu kisah dengan judul 4 Malaikat Ketika Manusia Sakit. Dalam sebuah buku yang berjudul Cerita Islam, mengisahkan tentang 4 malaikat ketika manusia sakit. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan seorang hambanya yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, akan mengalami sakit, maka dia akan mengirimkan 4 malaikat kepada orang itu. Malaikat pertama diperintahkan untuk mengambil kekuatannya, maka orang itu menjadi lemah tidak seperti biasanya. Malaikat kedua diperintahkan untuk mengambil selera makannya dari mulutnya, maka ia jadi enggan makan walau terkadang merasa lapar. Sedangkan malaikat ketiga diperintahkan untuk mengambil kecerahan wajahnya, maka orang-orang di sekitarnya akan melihat bahwa ia sangat pucat. Dan malaikat yang keempat diperintahkan untuk mengambil dosa-dosanya, maka ia terbebas dari dosa kecuali dosa yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hamba beriman itu sehat kembali, maka Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengembalikan kekuatannya dan ia akan berangsur kuat kembali. Malaikat kedua diperintahkan untuk mengembalikan selera makannya, maka ia akan senang makan dan itu membantu memulihkan kesehatannya. Malaikat ketiga diperintahkan untuk mengembalikan kecerahan wajahnya, maka kepucatan wajahnya berangsur menghilang dan kembali cerah seperti sedia kala. 3 malaikat itu telah selesai melaksanakan tugasnya dan tidak lagi membawa beban apapun. Tinggal malaikat yang keempat yang menunggu perintah Allah turun kepadanya, sehingga ia tidak harus membawa seperti ketiga malaikat temannya itu. Tetapi perintah itu tidak juga datang kepadanya. Karena itu ia memberanikan diri bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kami berempat adalah hamba-hambamu yang patuh kepada perintahmu. Mereka bertiga telah engkau perintahkan untuk mengembalikan apa yang mereka ambil. Mengapa tidak engkau perintahkan aku untuk mengembalikan apa yang aku ambil dari hambamu itu?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemuliaan yang aku miliki tak pantas membuatku menyuruhmu untuk mengembalikan dosa-dosanya setelah aku membuatnya kepayahan karena sakit yang dialaminya." Malaikat keempat itu pun berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan dosa-dosanya ini ya Allah?" Allah kemudian berfirman, "Pergilah engkau ke laut dan buanglah dosa-dosanya di sana." Malaikat keempat segera turun ke laut dan membuangnya di sana, dan ia terbebas dari beban sebagaimana ketiga malaikat temannya. Kalau dalam sakitnya itu sang hamba mukmin meninggal, maka ia akan pergi menuju akhirat dalam keadaan suci tanpa membawa dosa-dosanya. Tentulah dikecualikan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-hak anak Adam lainnya. Hal ini mungkin salah satu penjabaran dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sakit panas sehari semalam adalah pelebur dosa setahun." Dalam riwayat lainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mukmin sakit dan ia tidak bisa mengerjakan amalan-amalan istiqamah yang biasa dilakukan di waktu sehat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat mencatat pahala dari amal-amal kebaikan tersebut untuknya, walau ia tidak bisa mengerjakannya karena sakit yang dideritanya itu. Tentulah semua itu bisa terjadi jika sang hamba mukmin tersebut sabar dan ridha dengan kehendak Allah kepadanya, bukan justru mengadukan atau memprotes kepada Allah yang menghendakinya sakit, dan juga protes kepada pengunjung-pengunjung yang menjenguknya. Dalam keadaan sakit tersebut, seharusnya lah seorang hamba melakukan ikhtiar untuk berobat atau ke dokter, tetapi tidak boleh meyakini bahwa obat atau dokter tersebut yang menyembuhkan penyakitnya. Kalau keyakinan seperti itu tertanam, bisa-bisa ia terjatuh pada kesyirikan yang samar, yaitu syirik khafi, karena sesungguhnya hanya Allah yang berkehendak menyembuhkan, sebagaimana hanya Dia pula yang menghendakinya menjadi sakit.
maka ikhtiar itu ada batasnya. Setelah itu harus tawakal kepada Allah tentang hasilnya, yang mana tawakal tersebut tidak ada batasnya. Jangan sampai kita terjebak dengan pameo berusaha atau ikhtiar tanpa batas dan tidak pernah sempat untuk tawakal. Apa jadinya kalau kita meninggal dalam keadaan ikhtiar sementara kita belum pernah atau belum sempat tawakal kepada Allah? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mungkin hanya inilah kisah singkat yang dapat kami berikan. Di mana ada kesalahan kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.